kepada Adam, ya, iblis dengan sombongnya berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Jadi iblis tidak melihat siapa yang memerintahkannya. Dia hanya melihat keegoisannya. Saya orang paling senior, kalau bahasa kita. Atau misalkan saya lebih tua, misalkan seorang bapak atau ibu dinasihatin sama anaknya, atau misalkan sama orang yang lebih muda dari kita, tetapi menasihatinya tentang kebenaran gitu. Kita kadang nggak mau dengar tuh, so tahu apa kamu, saya lebih tua. Nah, itu nggak boleh juga. Dengarkan aja dulu. Ya, selagi yang disampaikan yang Al-Quran hadis ada dalilnya, dengarkan saja. Jangan sampai aku lebih baik darinya, aku lebih tua, aku lebih pintar, aku lebih senior, aku lebih berilmu. Itu hati-hati. Itu apa bedanya nanti kita dengan iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Iblis aja dengan dosanya itu aja diusir dari surga. Apalagi kita dosanya banyak macam-macam. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus benar-benar belajar membersihkan hati kita. Makanya dalam konsep kesembuhan yang kita sampaikan, pertama di ruqyah, kedua ruqyah mandiri, nanti kita akan belajar. Ketiga berhijrah. Itu yang mendukung dalam proses kesembuhan. Sebenarnya tidak cuma kesembuhan, masalah kita kan sebenarnya banyak. Masalah ekonomi, keluarga, iya kan banyak. Di rumah kok hawanya panas aja, kayaknya maunya berantem sama istri aja, sama anak maunya ribut terus. Kok anak ini nggak bisa dibilangin ya, kok anak ini kok anak saya tuh, Pak Ustaz, kok anak saya kok bandel minta ampun. Sebenarnya saya kadang senyum aja, kok anaknya ya Pak ya, padahal malah harusnya bapaknya. Karena apa? Yang ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa jin itu bersembunyi di dalam aliran darah salah satunya. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi syaitan bersembunyi di dalam jasad anak Adam di aliran darah. Salah satunya dengan makanan-makanan, minuman-minuman yang haram yang pernah kita berikan, yang tanpa kita sadari. Haram itu bukan hanya dari segi sifatnya saja. Kalau segi sifatnya misalkan babi atau minuman khamar, bisa juga dari benda-benda barang-barang atau makanan-makanan yang halal, tetapi cara mendapatkannya dengan sesuatu yang haram. Misalkan ini saya mohon maaf ya, ini buat ilustrasi aja. Misalkan Bapak buat bakso, dagingnya orang nanya, Pak, ini baksonya daging apa? Misalkan dagingnya daging kambing, oh ini daging sapi. Nah, itu kan udah bohong, jadilah haram. Gitu. Yang awalnya halal bisa jadi haram. Makanya Allah itu memerintahkan makanan dengan halalan thayyiban, halal dan baik. Atau makanannya bagus, jualannya bagus, jujur, tetapi sumber kita mendapatkan modalnya dari sesuatu yang haram. Misalkan pinjam ke bank, riba, itu dahsyat dosanya dan dahsyat buat kehidupan kita. Seolah-olah biasa saja. Nah itulah kita yang sudah sekarang riba, leasing itu sudah sesuatu hal yang dianggap seperti biasa. Padahal coba Bapak Ibu baca di Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Berapa dahsyatnya dosa riba itu, luar biasa. Bahkan ya Rasulullah menyampaikan dosa riba itu ada 73, paling terkecil seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Kalau perempuan seperti menjinahi dengan bapak kandung sendiri. Betapa jijiknya kan? Itu yang terkecil ibu bapak. Bahkan dosa riba itu salah satu Allah dan Rasulnya menantang perang. Kira-kira kita ditantang perang sama Allah dan Rasulnya, menang nggak Pak? Ya. Jadi seperti itu Bapak. Ini mohon maaf ya, walaupun nanti Bapak mungkin jangan suka sama saya, tapi tetap saya sebagai dai saya harus sampaikan. Mau terima apa enggak ya silakan. Dan boleh dirasakan nanti ketika Bapak meninggalkan riba, betapa nikmatnya hidup ini.
Tapi yang terjadi, kok teman saya dia ngambil ke bank, dia jualannya nggak benar tapi makmur, anaknya sehat, anaknya sukses, istrinya cantik, bahkan ada istrinya 2, mobilnya banyak, sawahnya banyak, kebunnya banyak. Hati-hati Bapak Ibu, sesungguhnya itulah namanya istidraj, pengurangan bakti oleh Allah. Kelihatannya aja, nampaknya sanang sinawang, kelihatannya baik, padahal hatinya was-was. Duit banyak tapi nggak boleh makan bakso, katanya kan asam urat lah. Ya, punya mobil nggak bisa jalan-jalan karena duduk di kursi roda, nggak bisa digunakan, nggak bisa dinikmati. Punya istri 2, 3, mohon maaf, nggak bisa ditunaikan gitu. Mohon maaf ya bahasanya ada ini ya. Jadi seperti itu. Yang ada kita bersyukur dengan apa yang ada, belajar hidup qanaah. Kalau kita bisanya cuma pakai mobil Avanza, ya sudah Avanza, jangan kayak orang kok mobilnya Fortuner, kita harus punya nih. Ya, jadi ada-adakan. Wah, kita rumahnya begini, kita cari rumah yang bagus, ambil pinjaman. Hati-hati Bapak Ibu, kelihatannya ringan tapi nantinya efeknya banyak. Kita punya sakit yang kronis, penyakit yang luar biasa, anak nantinya jadi malah petaka. Ya, istri kita nanti bermasalah melawan ke suami, mohon maaf nantinya selingkuh. Banyak bukan permasalahan-permasalahan. Ya baik, makanya ketika dicek kebanyakan, ya sumbernya kita makan salah satunya. Nah kalau yang keempat itu, yang terakhirnya habis ini kita langsung kita bernyuruknya, saya khawatir tak kemalaman. Itu tazkiyatun nafs, itu membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Ada hadis Rasulullah baginda SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb." Dalam jasad setiap manusia ada segumpal daging, kata Rasulullah. Bila daging itu baik maka baik pula seluruh tubuhnya. Begitupun kebalikannya, jika daging itu buruk maka buruk pula seluruh daging tubuh itu. Seluruh daging itu apa kata Rasulullah? Seluruh daging itu adalah qalbu, hati. Ya, maka dari saat ini, ayo kita sama-sama memanage qalbu kita. Hilangkan dari segala macam amarah, dendam. Ya, kita pernah dizolimin sama orang, tidak. Ikhlaskan aja, ridho aja. Insya Allah Allah akan balas setiap perbuatan buruk walaupun sebesar biji zarah. Jadi tanpa kita balas pun orang itu pasti nanti kena, pasti akan kena. Itu sudah hukum alam. Begitupun perbuatan baik tanpa orang tahu mengetahuinya, tanpa siapa ada yang mengetahuinya, bapak diam-diam ngasih sedekah ke masjid, Allah akan balas di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa? Yang kan kadang mana kadang dibalas habis sedekah biasa aja. Kan kita nggak tahu. Bapak lagi di jalan tiba-tiba ada mobil mau nerobos tiba-tiba harusnya nabrak ke kita, akhirnya nggak kena, itu rezeki juga. Atau harusnya bapak beli makan di jalan nih, padahal itu ada racunnya, tiba-tiba pas mau makan piringnya jatuh. Itu penolong Allah juga yang kadang kita tanpa sadari. Itulah kuncinya kebaikan. Jadi ini seperti ini, teruslah berbuat kebaikan walaupun tidak ada yang melihatnya. Terus, karena Allah akan balas dunia di akhirat. Dan hati-hati dengan perbuatan yang buruk, perbuatan zolim. Hati-hati, walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Allah akan balas. Yang hati-hati. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu kita pahami ketika ketika kita punya masalah, misalkan kita punya sakit yang nggak sembuh-sembuh, punya hajat ingin menikahkan anak, nggak dapat jodohnya, atau anak sudah nikah tapi nggak punya anak keturunan, atau usaha kok ditipu terus, usaha kok masalah terus. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kata Rasulullah, ketika Allah mencintai hambanya, maka aku akan berikan baginya ujian. Ujian itu bukan cuma kesulitan, kebahagiaan, kemakmuran hidup itu ujian dulu juga. Ibu banyak rezekinya, uangnya, usahanya bagus, itu ujian juga. Mau kemanakan harta itu? Apa buat senang-senang aja? Apa dipendam aja? Apa disedangkan ke yatim piatu, orang-orang miskin? Atau ke ditutup aja ke hal-hal yang berguna? Itu tinggal kita arahkan saja. Ya, hati-hati dengan harta justru.
Karena hisabnya luar biasa. Bahkan dalam satu hadis, orang miskin itu bisa 5.000 tahun lebih cepat dibanding orang kaya masuk surganya. Karena perhitungannya luar biasa. Dicek dulu dari mana harta itu berasal dan kemana akan harta itu dibelanjakan. Jadi kita harus benar-benar membelanjakan dengan bijak ya, dan mendapatkannya dengan cara-cara yang baik ya. Tidak perlu memasakkan, yang penting dapat, yang penting dapat, jangan sampai seperti itu. Yang penting berkah harus seperti itu. Dapat kecil tapi berkah ya, anak sehat, istri tambah cantik, tambah nurut sama kita. Ada 2 istri. Siapa? Iya, istri tambah. Kalau katanya apa? Barang siapa yang bersyukur, nanti aku tambah. Makanya kalau punya istri 1, bersyukur Pak, nanti aku tambah. Bukan tambah 2, tambah cantik, tambah baik. 2 ditambah istri jadi 2, 3, 4. Iya, tapi tambah juga apa-apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita bikin air kayak Pak Bu ya. Boleh dibuka sekarang airnya. Saya juga ya. Ini ya. Oh, itu nggak semua. Kita praktik ya, bikin air rupiah ya. Ini air ini insya Allah. Kenapa kami dari Islamic Healing selalu menyampaikan ke jamaah masing-masing harus bikin, pegang masing-masing. Jadi kenapa seperti ini? Karena biar pertama tidak mengkultuskan ustaz atau kiai atau siapapun. Kita sebagai seorang muslim yang sudah bisa baca syahadat, baca al-fatihah, insya Allah sudah bisa meruqyah. Malam-malam anak sakit, istri kok tiba-tiba kejang-kejang, udah jangan cari ustaz, kita dulu. Makanya tujuan kami itu seperti itu, tidak mengkultuskan siapapun ustaz itu atau habaib pun sekalipun. Kita yakinkan bahwa kita ini sebagai seorang muslim kita bisa. Yakin dengan amalan kita. Ya. Suami mau poligami bisa dikasih ini air rupiah. Saya kata terus maaf. Iya. Tapi Istri nggak bisa dibilangin, nah dia kasih rupiah. Iya. Suami juga gitu, bikin rupiah. Iya. Iya. Jadi kalau mau pakai ini nanti dikasih depan ember, nanti kita bisa rupiah juga caranya sama, nanti kita masukkan tangan aja. Nah, cuman untuk air rupiah ini nanti kita membacanya seperti tadi ya, mungkin kalau ada yang tadi yang ikut, kita mulai dengan kita beristighfar dulu, istighfar ya, lalu kita bersalawat. Biar kompak istighfarnya 3 kali, kalau 3 kali aja, jadi biar nggak kelamaan ya. Sebenarnya sih bisa terserah Bapak mau istighfarnya lebih banyak, bagus lagi ya. Tapi jangan dihitungin berapa kali, nggak mesti harus sekian, jangan ya. Semampunya aja, istighfar 3 kali, 3 kali, salawat 3 kali. Lalu kita sama-sama kita dengan bacaan ayat-ayat yang sederhana saja. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hafal semuanya? Ada yang hafal? Kalau nggak hafal keluar dulu lah. Hafalin dulu maksudnya. Ayo Bapak Ibu ya, boleh dipegang, dekatkan ke mulut. Bacakan dengan bersuara ya. Jangan bacanya bisik-bisik. Nah, dikasih. Diminum aja mak kita kadang dari ustad. Kadang nggak tahu ustad yang puasanya apa Pak. Nggak tahu, nggak dengar. Dari ustad diminum aja kan. Coba ustad ada lagi ngantuk, tiba-tiba datang kita minta air. Ustadnya lagi pengen makan, lapar. Dikasih buat ibu. Jadi minimal suaranya harus ada ya Bu ya Pak ya, harus bersuara. Ya, nanti kita bacakan Al-Fatihah, baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sampai selesai, amin, hembuskan. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi, baca ayat kursi, selesai hembuskan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai hembuskan. Ada yang ini ya. Hembuskan. Jadi seperti itu Pak ya. Ya mulai dari sekarang. Dekatkan ke mulutnya. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minka al'anuka bil'anatullah ukhruj ya Allah. Ya ma'asral jin, ya ma'asral jin yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di dalam jasad saudari-saudari kami, yang ada di dalam jasad saudara kami, saya peringatkan kepada kalian untuk bertobat kepada Allah semuanya, dimanapun kalian berada di dalam jasad saudari kami, semuanya berkumpul di perut semuanya. Naik ke atas ke tenggorokan, keluarkan lewat mulut. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Aynama takun ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takun ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahi arqikum. Dengarkan ya ma'asral jin. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidkum. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidkum. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas. Isfi wa anta syafi. La sifan illa sifauka. Sifan la yughadiru saqaman. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas. Isfi wa anta syafi. La sifan illa sifauka sifan la yughadiru saqaman. Ya ma'asral jin, saya peringatkan sekali lagi, yang ada dalam jasad saudari-saudari kami, semuanya berkumpul di perut, semuanya keluar lewat mulut. Ukhruj ya Allah. Sebelum saya bacakan ayat-ayat Al-Quran yang akan membakar diri-diri kalian, ya ma'asral jin, dengarkanlah ini ya ma'asral jin. Aynama takun ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang fokus dengarkan saja, tidak perlu berzikir, tidak perlu mengikuti bacaan saya. Fokus dengarkan saja, ya. Dengarkan saja, ya. Tidak perlu berzikir, tidak perlu mengikuti bacaan, fokus dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus dengarkan. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Batukan. وقل ربي ارحم وأنت خير الراحمين. Batukan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي الصخرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.